Tiada yang seperti Engkau Bapa, begitu mengasihiku dan sanggup menjawab doaku. Di dalam kasih-Mu, dalam rencana-Mu, kasih cinta-Mu selalu bersamaku. Aku percaya kasih-Mu nyata, takkan ku takut karena Kau selalu ada. Aku percaya kasih-Mu nyata, seperti Bapa yang sayang anaknya. Satu hal yang ku rindu bila di hadirat-Mu, ingin menyenangkan hati-Mu di dalam kasih-Mu, dalam rencana-Mu, kasih cinta-Mu selalu bersamaku. Aku percaya kasih-Mu nyata, takkan ku takut karena Kau selalu ada. Aku percaya kasih-Mu nyata, seperti Bapa yang sayang anaknya. Shalom, selamat siang saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Jika kita boleh ada pada hari ini, boleh bernapas, saudara terkasih, semuanya itu bukan oleh karena kekuatan kita, tetapi semuanya itu oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan belum datang, saudara terkasih. Tuhan menunjukkan kesabarannya bagi kita, agar kita berbuah-buah, agar kita bertobat, mengerjakan keselamatan kita di dalam takut, di dalam gentar, selama kita menumpang di bumi ini. Sebab Allah yang kita sebut Bapa, Ia adalah Tuhan, Hakim, yang membawa segala perbuatan kita untuk membalaskannya sesuai dengan tingkah langkah kita. Saudara terkasih, pada hari ini saya bersyukur dan saya mau berbagi-bagi firman, di mana kita di akhir zaman ini jangan menjadi gereja yang suam-suam kuku. Sebab jemaat di Laodikia ialah jemaat yang suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Alangkah lebih baiknya jika kita panas ataupun dingin, sebab jika kita tidak panas dan tidak dingin, maka Tuhan akan memuntahkan kita. Saudara terkasih, baiklah saya akan membacakannya firman Tuhan, yaitu di Wahyu 3 ayat 16. Ini peringatan dari Tuhan, yaitu kepada jemaat di Laodikia. Saudara terkasih, beginilah firman Tuhan. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin ataupun panas, aku akan memuntahkan engkau.
dari mulutku, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan di dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasih ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama dengan dia dan bersama-sama dengan aku. Saudara terkasih, jemaat Laodikia adalah jemaat yang suam kuku. Saudara terkasih, Tuhan mengetahui pekerjaan jemaat Laodikia. Mereka tidak dingin, tidak panas. Saudara terkasih, mengapa? Jemaat Laodikia itu terletak di daerah yang subur, saudara terkasih, di mana kehidupan mereka adalah kehidupan yang kaya, saudara terkasih. Kehidupan mereka adalah kehidupan perdagangan dan pusat perbankan, dan di sana ada kedokteran, saudara terkasih. Mereka dalam keadaan kaya, saudara terkasih, sehingga mereka tidak kekurangan satu apapun, sebab mereka memperkayakan diri mereka, sehingga mereka berkata, aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apapun. Saudara terkasih, betapa jemaat Laodikia itu, saudara terkasih, adalah jemaat yang sungguh-sungguh makmur, saudara terkasih, kaya, saudara terkasih, sehingga mereka, saudara terkasih, menganggap bahwa dalam kekayaan dan kemakmuran mereka, berkata di dalam hati, mereka berkenan di hadapan Tuhan karena mereka kaya, karena mereka makmur, sehingga mereka berpikir dengan kekayaan dan kemakmurannya, mereka berkata bahwa ia berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan memberkati mereka. Sehingga saudara terkasih, mereka dalam kehidupan itu dalam keadaan zona yang aman, saudara terkasih. Mereka mengandalkan kekayaannya, mereka hidup di dalam kemakmuran, sehingga mereka tidak kekurangan satu apapun di dalam hidupnya, saudara terkasih. Tetapi Tuhan memandang mereka berbeda, saudara terkasih. Tuhan memandang mereka itu adalah jemaat yang melarat, miskin, telanjang, dan buta, saudara terkasih. Pandangan Tuhan kepada jemaat Laodikia ini yang merasa bahwa mereka jemaat yang kaya dan makmur, itu mereka merasa berkenan di hadapan Allah, sehingga Tuhan memberkati mereka. Tetapi Tuhan memandang mereka adalah jemaat yang buta, yang melarat, yang miskin, yang telanjang, saudara terkasih. Itulah karena jemaat Laodikia hidup di zona nyaman, saudara terkasih, itu pun menjadi pelajaran bagi kita di zaman akhir ini. Jika kita hidup di dalam zona nyaman, saudara terkasih,
kita bisa menjadi jatuh seperti jemaat di Laodikia, saudara terkasih. Mereka menjadi kasih Kristus itu tidak ada di dalam hati mereka. Mereka hidup di dalam kekayaan dan kemakmuran. Mereka merasa Tuhan berkenan kepada mereka sehingga mereka diberkati Tuhan, saudara terkasih. Sehingga saudara terkasih, mereka menjadi jemaat yang buta, tuli, melarat, miskin, dan telanjang, saudara terkasih. Kasih kepada Tuhan tidak ada di dalam hati mereka. Kasih terhadap sesama tidak ada di dalam diri mereka, saudara terkasih. Mereka menjadi melarat, miskin, buta, dan telanjang, saudara terkasih. Pada akhir zaman ini, saudara terkasih, gereja-gereja Tuhan juga akan mengalami hal yang demikian, saudara terkasih, daripada jemaat Laodikia. Jika kita merasa, saudara terkasih, kita kaya karena kita memperkayakan diri kita, sehingga kita merasa tidak kekurangan satu apapun. Sehingga kita di dalam diri kita ini, saudara terkasih, kita merasa rohani kita ini biasa-biasa saja. Kita tidak melihat keadaan rohani kita, saudara terkasih, rohani yang buta, yang melarat, yang miskin, dan telanjang, saudara terkasih. Sebab itu firman Tuhan berkata, lihat, aku berada di depan pintu dan mengetok di depan pintu. Siapa yang membuka, maka aku akan masuk dan aku akan makan bersama-sama dia dan dia bersama-sama dengan aku. Begitulah keadaan jemaat Laodikia, saudara terkasih, karena mereka merasa berada di zona nyaman, mereka telah memperkaya diri mereka sehingga mereka tidak kekurangan satu apapun, sehingga Tuhan Yesus itu berada di luar, saudara terkasih, mengetuk-ngetuk pintu hati mereka karena mereka membuat Tuhan Yesus itu di luar. Yang ada di dalam mereka adalah kekayaan, kemakmuran, saudara terkasih. Mereka hidup di dalam zona nyaman, saudara terkasih, sehingga mereka timbul hati yang tidak mengasihi Tuhan, tetapi mengasihi diri sendiri, mengandalkan kekuatannya, saudara terkasih, hidup tidak di dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga Yesus Kristus Tuhan berada di luar, mengetok-ngetok pintu hati mereka, saudara terkasih. Begitu juga, saudara terkasih, jemaat Laodikia ini adalah gambaran seperti garam yang tawar, saudara terkasih. Dengan apakah garam itu diasinkan, saudara terkasih, selain dibuang dan diinjak orang, saudara terkasih. Jika kita memperkaya diri kita dan kita merasa tidak kekurangan apapun, saudara terkasih, Tuhan melihat kita, saudara terkasih, berbeda. Tuhan melihat kita melarat, miskin, buta, dan telanjang. Sebab itu Tuhan Yesus menasihati jemaat Laodikia. Sebab itu belilah emas yang telah diuji dari perapian dan pakaian untuk menutupi engkau agar tidak terlihat kemaluanmu, dan minyak untuk melumas matamu, saudara terkasih. Tuhan Yesus menegur jemaat di Laodikia sebab Tuhan mengasihi jemaat Laodikia itu, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan berkata di Mazmur, saudara terkasih, Tuhan akan menyesah orang yang dikasihinya seperti seorang bapa yang menegur anaknya, saudara terkasih. Sebab itu relakan hatimu, saudara terkasih. Begitulah jika kita pada zaman akhir ini, kita adalah gereja Tuhan,
Jemaat Laodikia adalah gambaran daripada jemaat yang suam-suam kuku, saudara terkasih, tidak panas, tidak dingin, saudara terkasih, seperti air yang tidak ada rasa, saudara terkasih, seperti garam yang tawar, sehingga Tuhan memuntahkan dia, saudara terkasih. Begitupun kita, saudara terkasih, jika kita di dalam kita menjadi anak-anak Tuhan, tidak panas, tidak dingin, saudara terkasih, keadaan kita suam-suam kuku, kita merasa kita tidak kekurangan satu apapun, saudara terkasih, padahal di mata Tuhan kita adalah melarat, miskin, telanjang, dan buta, saudara terkasih. Sebab itu Tuhan berkata, saudara terkasih, belilah emas yang telah dibakar, saudara terkasih, di api pengujian, dan pakaian untuk tidak membuat agar engkau berpakaian dan engkau tidak malu lagi, dan minyak untuk melumas mata kita, saudara terkasih. Dan Tuhan Yesus berkata, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di tahtaku, sebagaimanapun aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa di atas tahtanya, saudara terkasih. Begitulah saudara terkasih, kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita jangan menjadi jemaat yang suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin, saudara terkasih. Itu akan kita dimuntahkan oleh Tuhan Yesus Kristus, sebab Tuhan Yesus mengetahui apa pekerjaan kita. Jika kita dilihat tidak panas, tidak dingin, saudara terkasih, tetapi suam-suam kuku, maka kita akan dimuntahkan, saudara terkasih, tidak berguna, seperti garam, saudara terkasih, yang tawar. Dengan apakah ia akan diasinkan selain dibuang dan diinjak-injak orang? Dan Tuhan mengetok pintu hati kita, sebab kita membuat Tuhan itu berada di luar pintu hati kita, saudara terkasih. Sebab itu Tuhan mengetok pintu, saudara terkasih. Jika kita merasa kita ini tidak kekurangan satu apapun. Sebab jika Tuhan Yesus berada di luar, saudara terkasih, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab firman Tuhan, akulah pokok anggur yang benar, tinggallah di dalam aku, dan firmanku di dalam kamu. Sebab jika engkau di luar aku, maka engkau tidak dapat berbuat apa-apa, saudara terkasih. Di luar Tuhan Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa, saudara terkasih. Begitulah gambaran gereja di Laodikia, dan menjadi gambaran bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita gereja-gereja Tuhan di akhir zaman. Jangan kita menjadi gereja yang suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin, saudara terkasih, sehingga kita membuat Tuhan Yesus itu di luar dan mengetok-ngetok pintu, saudara terkasih, agar kita membuka pintu. Seharusnya Tuhan Yesus ada di dalam kita, saudara terkasih. Sebab di luar Tuhan Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa, saudara terkasih. Kita menjadi garam yang tidak asin, saudara terkasih, menjadi garam yang tawar. Untuk apa gunanya lagi garam yang tawar selain dibuang dan diinjak-injak orang, saudara terkasih. Jangan kita, saudara terkasih, pada zaman akhir ini bekerja untuk memperkayakan diri, sehingga kita berkata tidak kekurangan satu apapun, tetapi kita bekerja di dalam Tuhan, kita bekerja merenungkan firman Tuhan. Jangan sibuk-sibuk dengan perkara yang tidak menentu, tetapi kita harus menjadi Maria akhir zaman yang duduk di bawah kaki Tuhan, mendengar suara Tuhan,
mendengar firman Tuhan dan melakukannya, sehingga kita tidak menjadi seperti jemaat di Laodikia, saudara terkasih, yang membuat Tuhan Yesus itu ada di luar pintu hati kita, saudara terkasih, sebab di luar Tuhan Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa, sebab kasih Yesus Kristus Tuhan telah dinyatakan bagi kita, yaitu Roh-Nya yang telah berdiam di dalam hati kita. Oleh kematian Tuhan Yesus, oleh kebangkitan Tuhan Yesus, kita dilahirkan menjadi baru, saudara terkasih. Kita dilahirkan bukan dengan barang yang panah, tetapi dilahirkan oleh firman Tuhan, sehingga hidup kita ini bukan kita lagi, saudara terkasih, sebab kita telah dibeli dengan lunas oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu diri kita bukanlah milik kita lagi, saudara terkasih, tetapi kita ini adalah milik Allah. Sebab itu persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup dan kudus. Itulah persembahan yang berkenan di hadapan Allah demi kemurahan-Nya, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, di akhir zaman ini, biarlah kita tidak panas, menjadi jemaat yang jangan suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin, tetapi biarlah kita menjadi jemaat yang panas, saudara terkasih, yang dingin-dingin, sebab kasih Allah di dalam kita ada, saudara terkasih. Kita mengasihi Allah Tuhan kita. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak berkata bahwa kita sudah kaya, sehingga kita berkata kita tidak kekurangan satu apapun. Jika itu kita katakan, Tuhan Yesus melihat kita melarat, miskin, telanjang, dan buta, saudara terkasih. Biarlah di akhir zaman ini, saudara terkasih, firman Tuhan pada akhir zaman akan timbul masa-masa yang sukar, saudara terkasih, di berbagai bidang, baik kesehatan, baik ekonomi, baik kehidupan pribadi-pribadi, saudara terkasih. Sebab itu kita harus diteguh di dalam iman, bertekun di dalam iman, jangan bergeser, teguh dalam pengharapan, dalam kasih karunia yang dianugerahkan Yesus Kristus kepada kita. Saudara terkasih, jangan kita bergeser, tetapi kita semakin teguh di dalam iman, saudara terkasih, di dalam pengharapan, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Biarlah sampai di sini kesaksian firman ini, kiranya kita diberkati, dan biarlah anugerah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Shalom.